Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Siapkan Bekal untuk Menjemput Akhirat. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan hati dan naluri sebagai pangkal perbedaan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Pada dasarnya, semua ciptaan Allah itu akan binasa. Misalnya alam semesta ini, dia akan mengalami kebinasaan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan itu menjadi rahasia besar ilahi, sama halnya dengan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah pada hakikatnya juga akan menemui masa perpisahan kita dengan alam dunia ini. Memang ini menjadi teka-teki dan misteri besar yang sampai peran teknologi di era revolusi industri 4.0 dan modernisasi abad 21 semakin pesat berkembang tidak mampu mengetahui kapan waktu kita untuk berpisah dengan alam dunia yang hanya sebentar saja ini. Dan setiap manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulkikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu adalah lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka dari itu kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya diwajibkan untuk selalu bersiap-siap untuk menyongsong hari berpisahnya dengan alam dunia ini. Karena semua manusia di bumi ini tidak ada yang tahu persis kapan dan di mana dia akan mengalami perpisahan dengan alam dunia ini. Salah satunya dengan mempersiapkan bekal akhirat dengan melalui pendidikan Islam. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Ilmu pengetahuan agama, utamanya agama Islam, sangat penting terus dituntut. Karena dengan bekal ilmu tersebut, kita bisa menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar, dan akhlak yang tinggi. Pendidikan Islam merupakan hal utama yang perlu disiapkan sebagai bekal akhirat, utamanya kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Melalui pendidikan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai manusia. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Begitu penting pendidikan dalam Islam sehingga merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Barri, menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat begitu banyak anjuran yang memerintahkan agar kita berilmu agama. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Dan apabila ilmu agama sudah menjiwai dalam diri seseorang, maka ia akan terhindar dari perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlunya memperbanyak ilmu pengetahuan agama dan begitu pentingnya menanamkan dalam diri seseorang sejak dini terkait pendidikan Islam.
Karena sering kita lihat fenomena di lingkungan sekitar bahwasanya sifat anak yang susah untuk ditebak. Terkadang banyak faktor yang membuatnya menjadi pribadi yang selalu membantah orang tua. Salah satunya lingkungan teman yang kurang baik. Dari sisi orang tua, kita pasti menginginkan anak kita menjadi pribadi yang baik dan memiliki sopan santun baik kepada orang yang lebih tua. Pentingnya pendidikan Islam juga menjadi faktor untuk anak menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun mengenai pentingnya pendidikan agama untuk anak sebagai bekal masa depannya, yaitu yang pertama, mengenal Tuhannya lebih dalam. Dengan meningkatkan pengetahuan Islam kepada anak-anak, akan mengenalkan siapa Tuhannya dengan segala kebesaran dan kuasanya. Yang kedua, akan lebih mudah diserap dan ditiru oleh anak. Untuk bisa mengajarkan pendidikan agama Islam, orang tua diharuskan mulai sejak anak masih kecil, dikarenakan anak di usia dini adalah peniru yang baik. Dan yang terakhir tentunya menanamkan keyakinan dan keimanan yang kuat. Pendidikan yang harus diajarkan itu bukan sekedar pendidikan akademik, tapi juga akidah, ibadah, dan akhlak. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Tidak hanya itu, sebagai kaum pelajar utamanya, kita sebagai mahasiswa muslim perlu juga mempelajari pendidikan Islam, dan sudah sepatutnya kita bisa menyeimbangkan antara belajar untuk dunia dan akhirat. Hal ini dimaksud agar luaran dari mahasiswa muslim tidak hanya mementingkan karirnya, tetapi juga perannya dalam masyarakat. Peran di masyarakat yakni dengan berkontribusi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, menyebarkan agama Islam dengan baik sehingga terjadi keharmonisan di dalam masyarakat. Sebagai mahasiswa haruslah mempelajari ilmu pengetahuan, dan yang terbaik adalah mengimbangi antara belajar untuk kuliah dengan belajar untuk agama. Dalam menuntut ilmu, haus selalu dengan niat yang baik dan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita memerintahkan kita jika ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pelajarilah ilmu, baik ilmu dunia dan maupun agama. Keduanya sama-sama memiliki kebermanfaatan yang baik. Salah satu contoh kenapa mempunyai ilmu yang baik sangat diperlukan, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang lebih mementingkan mengejar ilmu daripada harta benda, bahwa dengan banyaknya harta belum tentu membuat kita selamat di akhirat, tapi dengan banyaknya ilmu kita akan lebih dijamin selamat dunia dan akhirat nanti. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.